Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas lagi tentang bagaimana menyederhanakan rangkaian logika menggunakan aljabar boolean ya. Sudah saya siapkan 3 contoh soal yang nantinya akan kita coba kerjakan menggunakan aljabar boolean. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal yang pertama. Misalkan soal yang pertama di sini saya ada soal f sama dengan x plus x aksen y ya. Kita bisa masukkan dia di hukum distributif ya, yang nomor 3 ini itu di poin ini ya, dimana untuk persamaan ini kita bisa sederhanakan dia nantinya menjadi x plus x aksen dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi x plus y. Nah ini ya, untuk persamaannya akan menjadi x plus x aksen ini dia akan menjadi 1 ya, sesuai dengan aturan nomor 8 ini, sehingga nanti di 1 kemudian x plus y, kemudian fungsi akhirnya nanti setelah kita sederhanakan akan menjadi f sama dengan x plus y. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Ini coba kita geser dulu. Soal nomor 2 di sini saya ada contoh soal yaitu f sama dengan x aksen y aksen z plus x y aksen plus x aksen y z. Nah, sedikit panjang dari contoh soal yang pertama tadi, tapi tidak mengapa. Jadi misalkan kita temukan soal yang agak panjang seperti ini, bisa kita cari ya yang kira-kira nanti unsur dari 3 fungsi ini ya, itu yang nantinya bisa kita sederhanakan ataupun bisa kita pertemukan dan hasilnya nanti menghasilkan angka 1. Kalau kita perhatikan di fungsi pertama ini, kemudian di fungsi ketiga ini ada unsur di dalam fungsi tersebut yang bisa kita hilangkan, yaitu y aksen ya dan y. Nah itu bisa kita keluarkan nanti. Jadi untuk penulisannya nanti kurang lebih seperti ini: x aksen z ya dalam kurung y aksen plus y ya, plus x y aksen. Kalau kita perhatikan di sini x aksen z y aksen ini kan dia mewakili fungsi yang ini ya. Kemudian x aksen z y itu dia mewakili fungsi yang ini. Nah sehingga setelah kita ketemukan fungsi yang di baris kedua ini ya, maka nanti bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini: x aksen z dalam kurung ini y aksen plus y itu kan 1 ya, masih di aturan nomor 8 ini, kemudian plus x y aksen sama dengan, jadi untuk fungsi terakhir setelah kita sederhanakan dia akan menjadi x aksen z plus x y aksen ya. Kemudian kita coba geser lagi ya, kita coba kerjakan soal nomor 3, contoh nomor 3 ya. Sini misalkan ada soal seperti ini: f sama dengan x y plus x aksen z plus y z. Nah di contoh soal nomor 3 ini agak sedikit tricky ya, artinya kita harus coba ngutak-ngatik dulu komponen di setiap fungsinya ini. Kita coba perhatikan di kelompok ataupun fungsi yang kedua, x aksen z dan y z ya. Nah sebenarnya di sini ada unsur yang nanti kita coba munculkan begitu ya, sehingga nantinya bisa membantu kita dalam mengerjakan ataupun menyederhanakan rangkaian yang seperti soal nomor 3 ini. Jadi nanti pengerjaannya seperti ini ya. Kita coba tuliskan ulang: x y plus x aksen z plus, nah di sini y z kita berikan atau kita munculkan fungsi x plus x aksen. Nah kenapa kita munculkan fungsi ini? Tujuannya sebenarnya adalah untuk bisa memunculkan unsur x nya ya, sehingga nanti kita bisa sederhanakan dengan fungsi yang kedua ini atau kelompok yang kedua ini. Nah pengaruh atau tidak kita munculkan nilai x plus x aksen ini? Tentunya tidak ya, karena tadi kembali ke fungsi ataupun aturan nomor
8 tadi ya, bahwa X plus X aksen itu akan sama dengan 1. Jadi ini nanti tidak mempengaruhi dari hasil akhirnya, akan tetap sama ya. Cuman kita coba modifikasi sedikit sehingga nanti bisa membantu kita dalam menyederhanakan rangkaian yang seperti nomor 3 ini. Nah, setelah kita tambahkan X plus X aksen di sini, maka langkah berikutnya adalah nantinya kita bisa tuliskan seperti ini, XY plus X aksen Z plus, nah di sini ini kelompoknya kita kalikan dengan ini ya. Jadi nanti kita urutkan saja X, Y, Z plus yang ini juga nanti kita kalikan dengan X aksen. Nah, nanti yang menghasilkan X aksen Y, Z. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan lagi ya, modifikasi lagi ya, sehingga nantinya seperti ini. Ini kelompok ini bisa kita kelompokkan nih, XY dan XYZ. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu saya ganti ke pena hitam dulu, XY dalam kurung 1 plus Z ya. Jadi kan nanti sama aja ini, XY dikali 1 itu kan nanti menghasilkan yang ini ya. Kemudian XY dikali Z itu nanti menghasilkan yang ini. Oke, kemudian berikutnya kita juga kelompokkan yang ini ya, yang X aksen Z dengan X aksen YZ. Nah, kita bisa tuliskan lagi dengan penulisan yang lebih simpel lagi ya. Jadi kita tarik X aksen Z, kemudian di sini kita tuliskan 1 plus Y. Oke, berikutnya kita sederhanakan ya. Jadi XY. Nah, di sini ada fungsi 1 plus Z. Kita coba lihat untuk rumusnya ataupun aturannya ya. 1 plus Z itu nanti bisa dituliskan menjadi apa. Nah, di sini kan sama dengan aturan nomor 6 ini ya. A plus 1 sama dengan 1. Nah, di sini 1 plus Z itu berarti nanti hasilnya adalah 1. Nah, kemudian di X aksen Z 1 plus Y itu juga sama ya. X aksen Z dia akan menjadi 1 ya, 1 plus Y nya ini, sehingga hasil akhirnya penyederhanaan dari fungsi ini dia akan menjadi X Y plus X aksen Z. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Kalaupun nanti ada koreksi ataupun ada kesalahan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.